Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Atala Muhammad dengan NIM A11 2022 14133. Jadi saya ingin menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester saya di mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, jadi saya buatlah sebuah proyek sistem basis data dengan topik bebas. Jadi untuk proyek hari ini saya mengangkat tema penjualan handphone. Nah, untuk soal yang pertama yaitu menggunakan nama database Anda masing-masing menggunakan NIM, lalu yang kedua membuat manajemen user, yang ketiga menggunakan if dan case statement, dan yang keempat membuat manajemen transaksi, dan yang kelima administrasi basis data, yang keenam constraint. Nah, jadi pertama saya membuat user baru dengan nama Raffi dan password 12345. Ini bisa dilihat di script saya. Jadi saya membuat akun user Raffi ini di akun root. Nah, ini create user Raffi at localhost. Nah, ini untuk passwordnya 12345. Lalu saya memberi akses kepada si user Raffi ini dengan grant all privilege. Jadi dia memiliki akses yang sama seperti akun root. Oke, lanjut di yang kedua. Nah, untuk poin pertama menggunakan nama database-nya menggunakan NIM masing-masing. Saya sudah menggunakan NIM masing-masing. Dan yang poin kedua membuat manajemen user. Ini saya sudah membuat manajemen usernya. Oke, jadi lanjut untuk yang kedua ini saya membuat tabel handphone, lalu mengisinya juga. Jadi tabel customer ini untuk menyimpan data pelanggan, serta membuat tabel handphone juga untuk menyimpan data beberapa handphone. Nah, ini untuk datanya dan script untuk pembuatannya. Jadi untuk yang di tabel handphone itu si ID-nya integer, primary key, dan auto increment. Lalu untuk model varchar, untuk price-nya desimal, stoknya integer. Lalu untuk isi dari tabelnya. Oke, lanjut di bagian tabel customer. Jadi saya membuat tabel customer ID integer, primary key, auto increment. Untuk namanya varchar, not null, emailnya juga varchar, CSS 100, not null, fontnya varchar juga, z 100, not null, lalu gendernya char 1. Kenapa char 1? Jadi di bagian gender ini, atau jenis kelamin itu pilihannya antara M atau enggak F. Email itu stand for male, dan yang F itu female. Nah, ini untuk data dari tabel customer-nya. Oke, lanjut. Nah, yang di ketiga ini, membuat tabel penjualan untuk menyimpan data penjualan saat customer membeli handphone, dan juga membuat tabel penjualan details untuk menyimpan data penjualan yang lebih rinci. Jadi, di sini saya membuat tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan ini ada penjualan ID, ada customer ID, lalu ada sell date. Jadi sell date ini, jadi dia beli di tanggal berapa dengan format read time, lalu ada total amount. Nah, terus di foreign key. Ini foreign key customer ID. Nah, jadi si customer ID ini diambil dari tabel customer dan ngambilnya ini nih, dibikin customer ID. Nah, lalu saya membuat tabel penjualan details. Nah, di penjualan details ini ada details ID-nya, lalu ada penjualan ID, lalu ada handphone ID-nya, diambil juga untuk lebih detailnya, lalu quantity, harga dengan satuan desimal, lalu diskon desimal. Nah, penjualan ID yang di sini itu referensinya diambil dari tabel penjualan. Di tabel penjualan mengambil penjualan ID ini. Lalu sama juga yang di bagian handphone ID itu di foreign key atau bahasanya disambungkan.
disambungkan dan mengambil reference di tabel handphone, lalu di bagian ini ya, handphone underscore ID. Ini sama. Oke, lanjut. Membuat prosedur sel handphone untuk digunakan ketika transaksi terjadi. Jika prosedur dipanggil akan mengecek dulu apakah stok dari handphone yang diinginkan ada. Jika tidak ada, maka transaksi akan gagal dan terjadi rollback. Jika ada, maka stok handphone yang ada di tabel handphone akan berkurang. Setelah itu menghitung total harga yang pelanggan beli dan menentukan diskon yang didapat. Setelah itu, data akan ditampilkan dalam bentuk detail transaksi. Nah, jadi untuk di sini saya membuat prosedur yang diberi nama sel underscore handphone. Nah, ini ada in customer ID integer, ada in handphone ID integer, in quantity integer. Lalu dibikin dan membuat declare. Nah, declare-nya itu ada current stock integer, declare handphone price. Di sini ada handphone price dengan satu tipe desimal 10,2. Jadi 10 desimal dalam kurung 10,2 itu yang kalau misalnya kita nambahin katakanlah 1 juta, nanti di belakangnya itu ada koma 22, apa ada koma 00, 00-nya itu 2. Lalu mendeklar diskon, lalu ada mendeklar juga total price. Nah, ini untuk memulai transaksinya. Jadi untuk memulai transaksi ini di select, jadi dia mengambil stok, select stock, lalu price into current stock, lalu ini ada juga dia mengambil handphone handphone price dari dari tabel handphone. Nah, di mana handphone data ID itu yang di tabel handphone, kan kalau di tabel handphone kan nama itunya handphone underscore ID. Nah, itu di kayak sama dengan handphone ID tuh. Kalau yang di tabel handphone kan handphone underscore ID. Nah, ini sama dengan handphone ID, ID-nya caps lock. Nah, ini untuk if case statement-nya. Jadi if current stock kurang dari quantity, maka dia akan membatalkan sistem dan mengeluarkan sinyal sinyal SQL state 4500 dengan message stok kurang. Jadi jika ada stok kurang, maka dia akan membatalkan seluruh transaksi. Jadi misalnya katakanlah di stoknya 2, dia ingin membeli 3. Itu kan kurang dari current stoknya, maka dia akan membatalkan transaksi dan mengeluarkan sinyal SQL state ini dengan message stok kurang. Nah, tetapi jika di- ketika else atau si current stoknya ini lebih dari quantity, kalau misalnya saya di stoknya 2, saya ingin membeli 1, maka dia akan mengupdate handphone handphone setnya di stok sama dengan stok kurangnya quantity. Jadi dia langsung nge-start si transaksinya. Jadi tidak dibatalkan tapi dilanjut. Nah, di sini untuk ke update si stok dari tabel handphone sendiri. Jadi stok sama dengan stok kurangi quantity. Dari di mana diambil dari handphone underscore ID. Nah, untuk total price-nya itu ngambil dari handphone price, harga dari si handphone tersebut dikali quantity yang ingin dibeli. Katakanlah di harga HP tersebut 1 juta. Dia membeli kuantitinya 2, maka akan dikalikan. Jadi katakanlah jadinya 2 juta. Lalu ini untuk ngeset diskon. Nah, ini ada case-nya juga nih. Jadi ketika kita membeli handphone di atas 10, 10 lot, 10 pieces, maka dia akan memberi diskon 15%. Dan jika misalnya dia membeli handphone lebih dari sama dengan 5, itu maka akan diberi diskon 10%. Jadi untuk yang lebih dari 5 ini di bawah 10, tapi 5 ke 5 ke 10, 5 ke 9, sorry.
maka dia akan dikasih diskon sebesar 10%. Nah, jika di bawah 5, maka akan nol. Jadi tidak akan dikasih diskon. Lalu di end, nah untuk set total price-nya, jadi si total price tersebut maka akan dikali dengan satu kurangi diskon. Lalu dia akan memasukkan ke penjualan ke tabel penjualan. Jadi dari hasil tadi akan dimasukkan ke tabel penjualan. Ini untuk ratingnya ya. Dia akan naruh di customer ID, sell date-nya kapan, transaksinya kapan, dan total amount-nya. Nah, ini ada value-nya customer ID sekarang, dan total price-nya. Sell date now itu, jadi transaksinya dijalankan tuh kapan. Lalu dia akan menginsert juga di bagian penjualan details. Nah, di penjualan details ini, value-nya itu ambil sell ID-nya. Jadi penjualan ID-nya berapa, nanti dimasukin handphone ID yang dibeli berapa, kuantiti berapa, harga handphonenya berapa, diskon jika dia mendapatkan diskon maka diskonnya berapa, gitu. Nah, ini untuk penyamannya. Jadi add sell ID ini S sell ID, customer ID, S customer ID, handphone ID itu handphone ID. Jadi di beberapa tabel biar sama gitu, biar matching. Jadi kayak handphone flash itu as a unit price, discount as a discount, total price as a total price. No itu sama dengan S sell date lalu di N. Nah, isi dari tabel handphone. Nah, ini untuk itunya ya, pemulaian mencoba di bagian prosedurnya nih ya, proses handphone. Nah, ini merupakan isi tabel handphone sebelum terjadi transaksi. Nah, kemudian saya akan melakukan prosedur transaksi. Maka yang diperlukan pertama yaitu jelas call, prosedurnya yaitu call sell handphone. Lalu memasukkan ini nih, ada 112 ini dia mau customer dengan ID berapa? Saya customer dengan ID satu. Lalu dia ingin membeli handphone dengan ID satu dengan kuantitinya 2. Nah, maka akan keluar seperti ini. Ini untuk sell ID-nya, transaksi yang keberapa. Ini ada customer ID-nya satu, satu. Sini satu ya. Lalu dia mengambil handphone ID-nya satu, di stok ini satu. Lalu quantity dia mengambil 2. Lalu harga unit price-nya per satu unitnya itu sebesar 3 juta. Diskon. Diskonnya nol dan total price-nya 6 juta karena dia membeli 2 unit. Nah, ini untuk sell date-nya. Jadi dia transaksi kapan. Oke, misalnya dia ingin membeli lebih dari 10 katakanlah. Nah, ini kita scroll lagi si prosedurnya. Ini ada call sell handphone 1220. Nah, jadi customer dengan ID satu ingin membeli handphone di ID 2 yaitu Samsung S20 Plus. Dengan dia ingin membeli 20 unit. Tetapi karena di database stoknya itu 15, maka dia akan mengeluarkan rollback message, rollback signal state yang berupa error nih, stok kurang. Nah, dari transaksi tadi yang pertama ini ya, unit satu bisa dilihat si stoknya berkurang 2 di sini. Oke, lanjut. Nah, kemudian saya menambahkan constraint juga untuk di customer-nya. Jadi, ini untuk komennya ya, alter table customer at batasan, constraint batasan, itu unique email. Jadi, emailnya harus unik, tidak boleh sama. Lalu saya menambahkan lagi alter table di tabel customer untuk add constraint, menambah batasan yaitu cek gender. Nah, gender ini ada 2, yaitu
M dan F, male or female. Nah, ini saya sudah itu, ini saya coba, saya menambahkan customer dengan nama Dori, nah dengan email Rayhan. Nah, si Rayhan ini emailnya sudah ada di sini nih, dengan nama Rayhan, dengan email Rayhan. Maka dia akan mengeluarkan message duplicate entry. Jadi karena unik, jadi dia tidak bisa menginput email yang sama karena sebelumnya sudah ada yang menggunakan. Lalu yang kedua, untuk mengecek si constraint gender, gender check gender. Jadi ini saya membuat itu baru, memasukkan customer baru, yaitu bernama Kalista. Kalista itu sampel mail dengan nomor telepon. Nah, gendernya L. Maka dia akan keluar message yaitu check gender file for A11 2022 1433 customer. Ya, karena gender ini hanya bisa dimasukkan dengan male or female. Jadi jika karakternya selain male M atau F, maka maka ini tidak bisa diterima di database karena ada batasannya. Oke, lalu untuk administrasi basis data, saya melakukan ini backup, mencatatkan database dalam bentuk file dan disimpan di folder. Jadi saya menggunakan script ini MySQL dump di user saya, di user Raffi, lalu backup A11 2022 1433.SQL, lalu memasukkan password, maka akan data SQL, maka akan dia akan nge-export semua data-data di MariaDB. Nah, perusahaan yang tadi di MariaDB-nya ke ekspor semua dalam format SQL. Nah, untuk macOS sendiri, dia akan ke save-nya di bagian user, di folder usernya. Nah, untuk di Windows sendiri, maka dia akan kesimpan di SAMPP, di SAMPP, di C. Lalu, nah ini untuk bagian restore-nya. Jadi jika saya ingin merestore backupan yang sebelumnya, maka akan dapat aja gampang digunakan ini. Jadi di tanda ini dibalik saja. Ini untuk backup, untuk mengekspor, tandanya ke kanan, kurung tutup ya ini ya. Lalu untuk nge-restore tinggal ke kurung buka. Nah, lalu memanggil nama ya, backupan yang sama yaitu backup A11 2022 1433.SQL sama dengan yang di atas. Lalu dia langsung memasukkan dia di sekalian script ini nanti masukin password, dia langsung memproses memasukkan si file backupan SQL ini ke MariaDB. Oke, jadi mungkin itu sudah menjawab semua soal yang di atas. Yang pertama saya sudah menggunakan database dengan NIM saya yaitu A11 2021 lalu membuat manajemen user, yaitu tadi saya sudah membuat user bernama Raffi dengan password 12345, lalu saya nge-grant aksesnya, grant all privilege, jadi si user Raffi ini aksesnya sama seperti root, lalu saya sudah menggunakan if dan case statement. Yang pertama if-nya itu, nah ini untuk if-nya, jadi jika stok kurang dari quantity maka dia akan mengeluarkan signal, lalu jika else maka dia akan lanjut. Dan case statementnya ini yaitu di bagian diskonnya. Jadi ketika case-nya kuantitinya lebih, dia si customer membeli lebih dari 10, maka akan memasang diskon 15%. Dan jika dia bertransaksi membeli lebih dari 5 atau lebih dari sama dengan 5, maka akan memasang
mendapatkan diskon 10% sama seperti yang 10%. Lalu saya sudah juga membuat manajemen transaksi. Ini barusan ya yang tadi start transaction. Lalu membuat administrasi basis data. Jadi yang di administrasi basis data ini yaitu backup and restore. Nah, sini backup dan restore. Lalu yang keenam yaitu constraint, batasan. Untuk batasannya sendiri, saya menambahkan di bagian email harus unik, lalu gender itu cuma bisa dimasukkan antara male or female. Kalau di sini case-nya jadinya M atau F. Jadi selain M atau F, dia tidak bisa diinputkan ke tabel customer. Dan emailnya juga karena harus unik. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.